Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Malik, nomor absen 26 dari kelas 12 KAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kalibrasi dan verifikasi labu ukur untuk memenuhi ujian akhir semester verifikasi alat. Labu ukur ini merupakan salah satu alat ukur dengan ketelitian yang tinggi. Dan juga labu ukur ini tidak boleh dipanaskan walaupun berbahan dasar dari gelas Pyrex karena bisa merubah volume aslinya. Dan juga dalam ASTM atau American Standard Testing and Material dan BS British Standard, labu ukur ini dibagi dalam dua kelas menurut akurasinya. Yang pertama yaitu kelas A. Dalam kelas A ini dengan akurasi tinggi atau biasanya digunakan dalam analisis atau penelitian dengan ketelitian yang tinggi. Yang kedua adalah kelas B atau akurasi yang tidak tinggi. Nah, biasanya digunakan dalam pendidikan atau penelitian dengan ketelitian yang tidak tinggi. Dalam praktikum kalibrasi dan verifikasi alat ini bertujuan untuk yang pertama adalah memahami metode atau prinsip kerja yang digunakan pada kalibrasi labu ukur. Yang kedua adalah melakukan kalibrasi dan verifikasi labu ukur. Juga terdapat prinsip dasar kalibrasi labu ukur adalah penetapan volume air yang ditampung oleh labu ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Kemudian, jika diketahui densitas airnya, maka dapat diketahui volume terkoreksi dan dapat ditentukan harga densitasnya pada berbagai suhu. Dilihat dalam tabel. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu diantara lainnya labu ukur 50 ml, neraca analitik, termometer, pipet tetes, batang pengaduk, dan kertas saring. Juga bahan yang digunakan adalah Aquades. Pada tahap prosedur kerja, untuk kalibrasi labu ukur 50 ml ini yang pertama dilakukan adalah memastikan alat yang digunakan dalam kondisi yang bersih. Kemudian yang kedua adalah timbang labu ukur yang bersih dan kering. Juga catat sebagai berat 0A. Setelah itu, labu ukur diisi dengan Aquades dan ditempatkan pada meniskus Aquades pada tanda batasnya. Kemudian, labu ukur yang sudah berisi Aquades ini ditimbang pada neraca analitik dan dicatat beratnya sebagai berat B. Ulangi prosedur pengisian Aquades dan juga penimbangan sebanyak 3 kali pengulangan agar didapatkan hasil yang akurat. Kemudian setelah itu, ukur suhu Aquades dan ditentukan densitas air berdasarkan tabelnya. Kemudian dapat dihitung volume terukur dan juga penyimpangannya. Dapat dilihat dari data pengamatan spesifikasi alat dengan nama alat labu ukur, mereknya Iwaki, kapasitas 50 ml, toleransi atau faktor koreksi kurang lebihnya 0,06 ml dalam kelas A, jenis alat ukur in, dan suhu pengukuran sebesar 20 derajat Celcius. Setelah dilakukan prosedur kerja, dapat diamati data pengamatan kalibrasi dan verifikasi labu ukur. Yang pertama, pada berat labu ukur kosong ini ada 3 karena dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah 54,6537 gram, yang kedua 54,9108 gram, yang ketiga adalah 55,1025 gram. Nah, setelah didapat berat labu ukur kosong ini, kemudian berat labu ukur yang berisi Aquades mendapat berat sebesar yang pertama adalah 104,5005 gram, yang kedua adalah 104,7575 gram, yang ketiga adalah 104,9493 gram.
Kemudian dapat dihitung berat Aquades dengan rumus B kurangi A atau berat labu ukur yang berisi Aquades dikurangi berat labu ukur kosong. Yang pertama didapatkan hasil 49,8468 gram. Yang kedua didapatkan hasil sebesar 49,8467 gram. Yang ketiga didapatkan hasil 49,8468 gram. Kemudian hasil dari tiga ini dirata-rata. Jadi rata-rata berat Aquades didapatkan sebesar 49,8467 gram. Kemudian Aquades ini diukur suhunya dengan termometer dan didapatkan suhu sebesar 29 derajat Celcius. Jadi bisa diketahui densitas airnya. Selanjutnya dapat kita lihat densitas air atau kita tentukan massa jenis air menurut perhitungan suhu Aquades tadi yang sudah ditentukan dalam data pengamatan. Tadi didapat hasil sebesar 29 derajat Celcius. Maka bisa dilihat di sini pada angka 29 derajat Celcius, itu berarti pada angka 0 mendapatkan hasil sebesar 0,995940. Jadi, densitas air pada praktikum kalibrasi labu ukur 50 mili ini didapatkan sebesar 0,995940 gram per mili. Setelah dihitung berat Aquades tadi dan juga diketahui densitas air pada suhunya, dapat dihitung volume terukur pada labu ukur volume 50 ml. Nah, dengan rumus B-A atau yang dimaksud adalah berat Aquades rata-rata, kemudian dibagi dengan densitas air atau densitas Aquades, didapatkan hasil sebesar 49,8467 gram dibagi 0,99540 gram per mili, yaitu hasilnya adalah 50,0499 mililiter. Nah, kemudian hasil ini bisa kita bulatkan menjadi 50,05 mililiter. Jadi didapat hasil sebesar 50,05 mililiter untuk volume terukur labu ukur 50 mililiter. Setelah mengukur volume terukurnya, kita bisa menghitung penyimpangannya dengan rumus volume terukur dikurangi kapasitas alat. Dihitung penyimpangannya untuk menentukan nilai penyimpangan dalam alat tersebut. Jadi bisa dibandingkan dengan toleransi atau faktor koreksi apakah alat tersebut masih layak digunakan atau bisa digunakan atau tidak. Nah, pada penyimpangan labu ukur 50 ml ini dengan volume terukurnya 50,05 ml ini dikurangi kapasitas alatnya yaitu 50 ml ini. Didapatkan hasil sebesar 0,05 ml. Berarti kita dapat menentukan hasil penyimpangannya atau dibandingkan dengan faktor koreksinya menurut tabel ASTM atau American Standard Testing and Material. Kemudian dapat kita lihat untuk membandingkan hasil penyimpangan tadi yaitu 0,05 ml dibandingkan dengan toleransi volume alat ukur gelas menurut ASTM atau bisa juga menurut dengan spesifikasi alat. Nah, jadi pada labu ukur 50 ml ini bisa dilihat yaitu
pada kolom labu ukur untuk kapasitas atau volume 50 ml dengan hasil penyimpangan tadi yaitu sebesar 0,05 ml sesuai dengan kelas A yaitu kurang lebih 0,05 ml. Setelah dilakukan prosedur kalibrasi labu ukur 50 ml dengan memastikan labu ukur tersebut telah kering dan bersih, kemudian setelah didapat berat aquadesnya dapat dihitung volume terukur dan penyimpangannya. Didapat penyimpangan sebesar 0,05 ml. Dengan hasil penyimpangan sebesar 0,05 ml, dapat disimpulkan bahwa labu ukur 50 ml ini sesuai standar dan termasuk kelas A, karena menurut ASTM termasuk dalam rank kelas A yaitu kurang lebihnya 0,05 ml, dan juga dalam spesifikasi alat termasuk kelas A dalam rank kurang lebihnya 0,06 ml. Namun, didapatkan perbedaan dalam spesifikasi alat ini dengan standar ASTM. Pada spesifikasi alat ini yaitu toleransi sebesar kurang lebih 0,06 ml termasuk ke dalam kelas A. Namun, dalam ASTM, hal tersebut termasuk dalam kelas B. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.